Dalam menyelesaikan masalah, kita sering mendengar kata musyawarah. Dan musyawarah ini sudah diperintahkan di dalam Al-Quran sehingga sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin, dan selanjutnya dilanjutkan oleh para pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Nah, sampai hari ini surah ini menjadi pembicaraan yang sangat menarik di kalangan umat Islam, karena surah ini menjadi salah satu intisari ajaran Islam. Dan di dalam Al-Quran bahkan Asy-Syura ini menjadi nama salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Asy-Syura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membahas tentang salah satu karakteristik moderasi di dalam agama Islam. Pada saat ini saya akan membahas sekali lagi tentang Asy-Syura. Dalam kehidupan baik individu maupun sosial, ekonomi, politik, tidak pernah lepas dari masalah. Masalah ini akan selalu datang, yang kadang-kadang membuat kita di atas dan kadang-kadang di bawah, seperti roda berputar. Dalam menyelesaikan masalah, kita sering mendengar kata musyawarah. Dan musyawarah ini sudah diperintahkan di dalam Al-Quran sehingga sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin, para sahabat yang 4, dan selanjutnya dilanjutkan oleh para pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Nah, sampai hari ini surah ini menjadi pembicaraan yang sangat menarik di kalangan umat Islam, karena surah ini menjadi salah satu intisari ajaran Islam. Dan di dalam Al-Quran bahkan Asy-Syura ini menjadi nama salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Asy-Syura. Syura itu kalau diindonesiakan persamaannya mungkin musyawarah. Musyawarah itu sendiri dari bahasa Arab yang artinya menampakkan, memperlihatkan, dan bahkan yang paling bagus artinya adalah mengeluarkan madu. Kita bisa membayangkan bahwa makna syura itu mengeluarkan madu. Jadi dengan syura itu mengambil intisari kehidupan seperti halnya madu, yaitu untuk kesejahteraan, untuk harmoni, dan untuk keamanan masyarakat di mana diadakan syura tersebut. Syura ini juga kalau di bahasa Inggris kan bisa menjadi consultation atau dialogue. Tetapi inti dari syura adalah bagaimana masing-masing mengeluarkan pendapat untuk dibicarakan bersama-sama, mungkin 2, 3, atau lebih banyak orang untuk membahas persoalan dan mencari solusinya, sehingga solusi itu bisa menjadi kesepakatan bersama. Jadi
saya melihat bahwa definisi syuro ini adalah memberi pendapat atau intisari masalah yang dibicarakan bersama-sama orang lain untuk mencari solusi penyelesaian yang sebaik-baiknya untuk manfaat sebanyak mungkin orang atau keuntungan di atas semua orang. Itu definisi dari syuro. Tentu peran syuro sangat luar biasa peranannya. Terutama peran bagaimana syuro ini bisa memberikan kemaslahatan, bisa memberikan keamanan, bisa memberikan kesejahteraan bagi semua. Karena dengan syuro ini orang belajar. Pertama, orang belajar bagaimana menjadi dewasa dengan menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Dengan syuro juga orang bisa bersabar untuk bisa menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang timbul di dalam forum musyawarah itu. Tentu saja peran ini sangat berarti bagi masyarakat, terutama masyarakat yang ingin agar bisa mencapai kedamaian, keselamatan, harmoni, dan juga kesejahteraan. Dan syuro ini sudah dilaksanakan sejak dahulu kala, terutama sejak zaman Nabi Muhammad SAW, terutama sebelum dan sesudah Perang Uhud. Kemudian Nabi Muhammad mencoba, walaupun Nabi Muhammad adalah Nabi yang maksum, tetapi beliau sendiri adalah orang yang memulai. Beliau memulai agar bermusyawarah, terutama dengan para sahabat. Misalnya menentukan bagaimana perang Uhud ini harus dilakukan. Apakah perang Uhud ini harus bertahan di Madinah atau keluar dari Madinah itu. Syuro ini tentu saja ada di dalam Al-Quran, sebetulnya ada 3 hal, terutama di dalam keluarga. Di dalam keluarga ini dianjurkan, terutama bagi pasangan yang ingin menyapih anaknya sebelum 2 tahun, mereka harus bermusyawarah. Ini ajaran yang diberikan oleh Al-Quran. Dan khusus untuk surah Asy-Syura ayat 38 ini mengajarkan bahwa walladzina, sebagaimana bunyinya, walladzina istajabu li rabbihi wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat ini menerangkan bahwa yang pertama, bagi orang-orang yang mematuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perintah Allah dan menjauhi larangannya, kemudian mengerjakan sholat dan melaksanakan musyawarah dalam masalah mereka, dan kemudian kepada apa-apa yang kami berikan hendaknya dibagi kepada orang-orang yang berhak. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa dulu sebelum hijrah ke Madinah, di peradaban Arab atau kebudayaan Arab itu sebetulnya sudah menjalankan musyawarah. Maka Quran ini sebetulnya menurut Pak Quraisy Shihab di dalam tafsir Misbahnya semacam konfirmasi terhadap tradisi musyawarah yang sudah dilakukan, terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
dihadapi oleh bangsa Arab. Kemudian pada surat Ali Imran ayat 159 menggambarkan bahwa musyawarah ini sangat penting, terutama untuk memberikan kesenangan dan hiburan bagi Nabi Muhammad terutama dan sahabat-sahabat yang pada waktu itu mengalami kekalahan di dalam perang Uhud. Jadi sebelum perang Uhud, salah satu versi tafsir itu mengajarkan bahwa Nabi Muhammad mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah, untuk menentukan apakah perang itu dilakukan di Madinah sendiri, menetap di Madinah, atau harus keluar dari Madinah. Ternyata kesepakatan mayoritas itu keluar, dan Nabi sendiri ingin agar tetap tinggal di Madinah. Tetapi Nabi Muhammad mengikuti musyawarah itu, mengikuti hasil musyawarah itu, dan akhirnya mereka itu perang keluar dari Madinah. Pada kesepakatan itu Nabi Muhammad ternyata dikhianati oleh Ubay, yang beliau itu sebagai tokoh munafik yang membawa sepertiga dari jumlah perangnya, tentara perangnya keluar dari perang itu. Kemudian Nabi Muhammad tetap mengadakan perang di perang Uhud, dan kemudian perang Uhud nyaris menang, tetapi 50 pemanahnya turun dari gunung, dari puncak gunung, dari pucuk gunungnya turun, yang sudah diperintahkan oleh Nabi. Jangan sampai turun sebelum mereka jelas-jelas menang. Ternyata mereka turun. Nah, turunnya ini karena tergoda oleh pampasan perang, sehingga tentara Quraisy itu berputar dengan kudanya dan naik. Akhirnya Nabi Muhammad mengalami perang Uhud ini, mengalami kekalahan yang luar biasa. Nah, dalam kekerangan inilah ayat ini turun. Pertama, turun bahwa Nabi Muhammad hendaknya bersikap, bertutur kata yang layin, yang sopan, yang penuh sopan santun. Yang kedua, Nabi Muhammad hendaknya memaafkan mereka dan berdoa agar Tuhan mengampuni. Dan bermusyawarahlah di dalam perkara itu. Dan setelah bermusyawarah, maka bertawakallah kepada Allah. Allah itu akan memberikan ketabahan dan sebagainya kepada orang-orang yang bertawakal. Karena sesungguhnya Allah itu adalah maha memberi pengampunan bagi orang-orang yang bertawakal. Nah, surat ini terutama Ali Imran ayat 159 ini luar biasa, memberikan contoh kepada Nabi bagaimana Nabi harus bersikap terhadap orang yang mengkhianati dan bahkan tidak patuh kepada Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad tetap bersikap santun, berbicara halus, sopan, kemudian berhati lembut, bahkan mengajak mereka bermusyawarah. Sungguh luar biasa Nabi Muhammad memberikan contoh, karena kalau tidak demikian mereka akan meninggalkan Nabi. Karena itu ayat ini sebagai contoh luar biasa di dalam tata cara bermusyawarah, terutama harus berhati lembut, kemudian memaafkan, kemudian mendoakan agar orang-orang yang bermusyawarah itu, orang-orang yang sudah mengkhianati itu diberi ampunan oleh Tuhan, bahkan tetap dengan hati terbuka, transparan, dan sungguh memaafkan, mereka tetap bermusyawarah.
Syuro ini sebetulnya semacam moderation ya. Ya. Dulu itu ada semacam pertanyaan yang serius tentang syuro. Apakah misalnya syuro ini sebagai karakteristik Islam kompatibel dengan demokrasi? Kompatibel dengan demokrasi. Kalau demokrasi ini kan semacam kekuasaan, kedaulatan yang diperintah oleh rakyat. Kalau syuro ini sejarahnya panjang. Pertama, tadi sudah saya ceritakan, syuro ini langsung dalam ayat Ali Imran 159 itu perintahnya wasawirhum fil amri, itu langsung kepada Nabi perintahnya. Adapun ayat yang syuro yang 38 itu kepada publik, kepada umum. Nah, kepada Nabi ini dipahami oleh para ulama fikih siasah itu sebagai wajib dan mengikat perintah itu. Nah, dalam syuro yang kedua di dalam ayat syuro 38 itu tidak wajib dan dianjurkan. Yang ini wajib. Dan syuro ini ada pertanyaan, apakah syuro ini berkaitan dengan terjaganya, terlindunginya Nabi. Nabi kalau itu menjadi ucapannya Nabi, khusus perintah dari Tuhan, maka syuro ini adalah perintah. Tetapi kalau itu keinginannya Nabi, maka ini sebagai anjuran. Dan orang mungkin bisa berpendapat, terutama para sahabat bisa berpendapat. Maka syuro bainahum itu perintah kepada Nabi agar Nabi itu bermusyawarah, bersyuro. Nah, syuro ini bisa dibayangkan, Nabi itu maksum saja mengajak para sahabatnya bermusyawarah, apalagi kita ya. Karena musyawarah ini tadi yang saya sebutkan di awal, definisinya adalah mengeluarkan intisari, mengeluarkan madu dari sarangnya. Berarti penting sekali bahwa syuro ini akan melahirkan intisari dari persoalan dan untuk kesepakatan itu sendiri. Nah, di dalam perkembangannya kemudian setelah Nabi itu wafat, itu tidak ada kelanjutannya. Atau Nabi Muhammad itu tidak berpesan siapa yang melanjutkan. Sehingga syuro itu diambil peranannya oleh para sahabat Nabi. Nah, para sahabat Nabi terutama bersyuro tentang siapa yang menjadi gantinya Nabi yang pertama kali. Dan itu dimusyawarahkan, kemudian dimusyawarahkan, akhirnya melahirkan mayoritas menunjuk Abu Bakar untuk menjadi khalifah pertama. Di dalam hal ini, nanti syuro pada tingkat Khulafaur Rasyidin ini masih ditentukan oleh para sahabat dan kembali kepada sunnah, kepada Quran dan hadis. Nah, jika ada di dalam Quran dan hadis, maka tidak dimusyawarahkan. Dan bila tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka dimusyawarahkan. Dan ini tahap kedua. Maka sebetulnya tahap pertama itu bisa kita katakan sebagai teokrasi. Dan tahap kedua itu sudah mulai syuro. Karena di dalam syuro itu ditentukan siapa yang paling berhak dan bagaimana cara bermusyawarah. Terutama syuro ini terdiri dari para ahli yang kita sebut sebagai ahlul hal wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi. Ini adalah para expert, para ahli di bidang fikih, di bidang ketenagaraan, di bidang mungkin kalau sekarang legislatif, yudikatif dan sebagainya. Kemudian
Yang di dalam dunia modern adalah demokrasi. Demokrasi artinya kekuasaan dipimpin oleh rakyat. Jadi kalau di dunia modern itu dari bottom up, dari bottom itu artinya syuro diperintahkan oleh dilakukan oleh rakyat. Kalau di dalam Islam mulainya syuro dilakukan oleh perintah Tuhan itu sendiri. Dan bagaimana moderasinya? Moderasinya mungkin sambung saja. Theo, syuro, and demokrasi di dalam sistem pemerintahan. Tetapi itu menurut saya bukan dalam konteks sistem, tetapi lebih di dalam prinsip. Bagaimana prinsip-prinsip syuro itu bisa dilaksanakan. Terutama misalnya syuro itu sendiri bermusyawarah. Yang kedua, al-adalah, itu adil. Karena adil ini menjadi pokok ajaran moderasi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Yang ketiga adalah mas'uliyah, bertanggung jawab. Yang keempat adalah al-huriyah. Dan yang kelima adalah semacam musyawarah, kesetaraan. Nah, kalau di Indonesia saya melihat sebetulnya kita melihat di partai misalnya. Di partai itu ada dewan syuro namanya. Hampir semua partai ada dewan syuronya. Bagaimanapun proses demokrasi dari bawah nanti ditentukan oleh dewan syuronya. Jadi mungkin orang-orang Indonesia masih ingin ikut ajaran syuro ini yang diajarkan oleh para ahlul halli wal aqdi, terutama di dalam partai-partai Islam ya, misalnya PKB, P3, kemudian PKS dan sebagainya, itu ada dewan syuro walaupun namanya berbeda. Partai-partai nasionalis juga ada. Ternyata untuk menyerahkan kepada rakyat itu tidak mudah. Semurni-murninya demokrasi, artinya suara ada di tangan rakyat. Jadi saya melihat di Indonesia ini ada bau-bau teokrasi, kemudian ada bau-bau syuro ahlul halli wal aqli, dan ada itu dicampur aduk gitu ya. Nah, itu mungkin hasil dari Pancasila ya, demokrasinya Pancasila. Nah, tidak masalah. Yang penting di situ ada kesepakatan yang dimusyawarahkan dan kesepakatan itu bisa menjadi landasan. Jadi ajaran Al-Qur'an yang diberikan dari surat Ali Imran ayat 159 adalah wa idza azamta falyatawakkal 'alallah. Apabila keputusan itu sudah diambil di dalam musyawarah, maka ikutilah dan bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Dan Allah yang akan memberi hasilnya. Jadi tadi saya ada prinsip, ada proses, dan hasilnya. Hasilnya ini ditentukan oleh Allah. Maka bagi orang-orang yang beriman, apabila kita sudah melakukan musyawarah, maka setelah itu diambil keputusannya, bertawakallah kepada Allah. Jadi syuro ini adalah intisari dari ajarannya adalah agar kita mengeluarkan madu di dalam musyawarah itu. Madu itu ada di setiap peserta musyawarah itu. Nah, kemungkinan jika kita bermusyawarah itu bisa mengajari kita untuk dewasa, suci, dan menghormati dan menghargai orang lain, sehingga kesepakatan yang bisa diambil itu nanti akan menghasilkan sebuah masyarakat yang aman, yang harmoni, dan sejahtera bila kita melaksanakan syuro dengan baik.